Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mustika Prawita dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila. Di sini kita dapat mengetahui bahwa sejarah lahirnya Pancasila itu jalannya sangat panjang, mulai dari perumusan Pancasila yang dilakukan oleh Soekarno dan petinggi-petinggi negara lainnya. Maka dari itu kita harus menghargai Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita wajib untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena perumus-perumus dasar negara kita menggunakan pikirannya untuk berusaha menciptakan sebuah negara yang adil dan bebas dari penjajahan dahulu kala. Jadi, Pancasila dirumuskan atau dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang disahkan melalui sidang BPUPKI. Yang berpidato di sana adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berpidato tentang filosofi negara, dan hasil usulan tersebut diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila mempunyai kedudukan dalam negara Indonesia, yaitu 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berarti hukum-hukum yang ada di Indonesia ini berpatokan kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Berarti sangat berkaitan erat Pancasila ini dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Berarti hukum-hukum di dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia ini mempunyai cita-cita hukum yang sangat besar, yaitu menciptakan hukum-hukum keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan malah menghakimi rakyatnya sendiri. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila di sini sangat berkaitan erat dengan undang-undang. Karena apa? Di dalam undang-undang itu mencakup nilai-nilai Pancasila yang berada pada alinea keempat Undang-Undang Dasar. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam undang-undang tersebut Pancasila ini menjadi sebuah pelopor dalam batang tubuh atau dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Berarti nilai-nilai Pancasila ini sangat penting dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma. Berarti mengandung norma-norma ini adalah perilaku-perilaku setiap warga negara Indonesia berada dalam Pancasila. Maka dari itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia wajib sekali untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan yang terpenting dalam kehidupan bernegara. Dan yang merumuskan dasar-dasar negara ini adalah tokoh-tokoh hebat. Dan Pancasila juga termuat dalam ketatanegaraan. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup untuk warga negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Mengapa dikatakan begitu? Karena Indonesia harus bisa maju seperti negara-negara lain dengan ideologinya, yaitu Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber segala hukum. Sudah dijelaskan tadi pada
hasil filosofi negara Republik Indonesia, hasil filosofi dari Pancasila itu sendiri, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Berarti hukum di Indonesia ini bersumber dari dasar negaranya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai identitas negara. Ini yang paling penting. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila di sini sebagai identitas negara Indonesia. Agar negara-negara lain tahu bahwa ketika seseorang menyebut Pancasila, berarti negara-negara lain sudah berpikiran, berarti yang disebutkan ini adalah negara Indonesia. Maka dari itu disebutkan bahwa Pancasila adalah sebagai identitas negara Republik Indonesia. Dan dalam perumusannya, Pancasila di sini banyak sekali mengandung perdebatan tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh hebat. Panitia-panitia banyak dibentuk, sidang-sidang banyak dilakukan, terutama 2 kali sidang BPUPKI dan 1 kali sidang penetapan, yaitu dengan PPKI. Dan tokoh-tokoh yang terlibat adalah Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wasid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Sutarjo, Karto Hadikusumo, Mr. A.A. Muramis, dan seterusnya. Berarti dasar negara kita tidak dirumuskan secara sembarangan. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang dilalui oleh pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia untuk merumuskan sebuah dasar negara agar negara Indonesia bisa diakui pada saat itu sebagai negara yang sudah merdeka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.